Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, bencana, musibah, bala, penyakit, ataupun segala hal yang tidak kita inginkan. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada video kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting tentang sosok suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW pada periode dakwahnya di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW menjalankan nubuwahnya selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun di Madinah. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas bagaimana perjalanan dakwah beliau selama 10 tahun di Madinah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, tema dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Madinah ini dimulai dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita akan memulai dengan membaca beberapa ayat sebagaimana tercantum di buku teks, beberapa ayat pilihan terkait dengan tema ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan terlebih dahulu bertadarus beberapa ayat-ayat Al-Quran terkait dengan tema dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Baik, ini adalah beberapa ayat dari surat-surat Al-Quran yang terkait dengan perjalanan hijrah Rasulullah dan dakwah beliau di Madinah. Ayat-ayat ini perlu anak-anak ketahui apa terjemahannya, maknanya, dan hikmahnya, sehingga bisa diambil manfaatnya. Namun, pada pertemuan kali ini, Bapak tidak akan membahasnya karena mempersingkat waktu durasi video ini, sehingga Bapak langsung masuk kepada materi dan Bapak harapkan semuanya membuka buku teksnya untuk melihat makna serta hikmah di balik ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Baik, kita langsung masuk ke tema kita. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah di usia 40 tahun. 40 tahun Hijriyah. Kemudian beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Kemudian setelah itu beliau berhijrah dan berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun Hijriyah. Jadi kira-kira kalau dihitung, dikonversikan ke Masehi menjadi kira-kira 61,5 tahun. Usia beliau bila dikonversikan di tahun Masehi. Kemudian, nah ini adalah beberapa poin penting dari perjalanan dakwah beliau. Rasulullah Muhammad SAW berhijrah pada tahun 1 Hijriah atau tahun 624 Masehi bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah berhijrah, beliau mempersaudarakan kaum muslimin dan Ansor, mendirikan Masjid Nabawi, membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang tertuang dalam perjanjian Madinah. Kemudian pada tahun kedua Hijriah ada beberapa hal-hal penting yang terjadi pada tahun itu, yakni turunnya izin untuk berperang. Jadi perlu diketahui bersama, berperang itu adalah bukan perintah Allah yang menunjukkan bahwa Islam atau agama kita ini suka berperang, tidak. Tapi berperang diberikan izinnya oleh Allah setelah kita berjalan, setelah dakwah Islam itu berjalan sekian tahun, sekitar 14 tahun. Dan pada saat 14 tahun itu pula kaum muslimin tidak pernah melakukan perlawanan terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh musyrikin Mekah ataupun kelompok-kelompok lainnya. Nah, pada tahun kedua Hijriah ini baru kemudian muncul atau turun izin berperang dalam rangka mempertahankan diri. Ya, jadi bukan dalam rangka menjajah ataupun dalam rangka menguasai kelompok tertentu ataupun kaum tertentu, begitu. Kemudian perintah berpuasa di bulan Ramadan juga turun pada tahun kedua Hijriah. Perintah mengeluarkan zakat juga baru turun pada tahun kedua Hijriah.
sebagaimana kita ketahui bahwa turunnya perintah sholat 1 tahun sebelum Hijriah, atau tahun terakhir beliau di Makkah. Artinya pada awal-awal Islam turun itu sampai dengan kira-kira 12 tahun itu belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat dan lain-lain. Baru nanti pada tahun-tahun setelahnya, setelah ke-12 Hijriah, setelah dirasa keimanan kaum muslimin itu menguat, maka ibadah-ibadah yang sesungguhnya menjadi rukun Islam ini diwajibkan dan diturunkan oleh Allah perintahnya. Kemudian pada tahun kedua Hijriah ini juga muncul perpindahan lahir turun dari Allah wahyu tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah atau Ka'bah. Kemudian perintah 2 salat Aid juga pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Kemudian ada larangan meminum khamr. Jadi minum khamr ini baru sungguh-sungguh dilarang pada tahun ketiga Hijriah. Jadi kaum muslimin pada 15 tahun pertama turunnya Islam, yakni 13 tahun di Madinah dan 13 tahun di Makkah, kemudian 2 tahun di Madinah, itu sebagian masih meminum khamr. Dan waktu itu larangan Allah awal-awalnya turun adalah larangan untuk minum, untuk mabuk pada saat sholat. Artinya Allah waktu itu hanya memberi larangan wala taqrabus shalah wa antum sukara, dan janganlah kalian sholat atau mendekati sholat pada saat kalian sedang mabuk. Nah, baru kemudian turun ayat yang mengharamkan khamr ataupun arak ataupun minuman keras secara qat'i, secara sungguh-sungguh diharamkan pada tahun ketiga Hijriah ini. Nah, pada tahun kelima Hijriah kemudian terjadi perang Khandaq, kemudian perintah haji. Perintah haji ini baru ada pada tahun kelima Hijriah. Kemudian perintah untuk berhijab. Ini juga terjadi pada tahun kelima Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-7 berdakwah dengan cara korespondensi dengan para penguasa. Jadi Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Arabia saat itu. Kemudian terjadi perang Khaybar. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Kemudian terjadi penaklukan Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Tahun ke-10 Hijriah Haji Wada. Haji Wada ini adalah haji di mana Rasulullah SAW berhaji pada tahun itu, tahun ke-10 Hijriah. Dan beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Pada tahun ke-10 Hijriah ini juga turun ayat terakhir dari Quran surat ke-5 ayat 3. Surat An-Nisa ayat 3. Kemudian tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW wafat. Baik, tujuan hijrah. Hijrah secara arti yakni meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Hijrah juga mempunyai arti pindah dari negeri kafir kepada negeri Islam atau kepada wilayah Islami. Tujuan hijrah yakni menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum muslimin dari kafir Quraisy saat itu. Kemudian tujuan hijrah yang lain adalah agar memperoleh keamanan, kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai salah mengerti bahwa karena pada tahun-tahun terakhir ini banyak sekali banyak sekali pengalian makna dari hijrah.
Hijrah itu seolah-olah hari-hari ini kita lihat yang sebelumnya itu tidak mengenal Allah, tidak sholat, kemudian seketika menjadi mengenal Allah, sholat, kemudian menampakkan perbedaan sebelum dia berhijrah hingga setelah berhijrah. Tetapi kemudian kesalahannya adalah ketika dia sudah mulai kokoh dengan keimanannya, dia merasa benar, merasa paling benar, orang lain salah, dan mudah menyatakan sesat kepada orang lain. Ini yang salah dari fenomena hijrah yang terjadi akhir-akhir ini. Saya harapkan anakku sekalian tidak demikian, karena sesungguhnya hijrah adalah meninggalkan perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, yang sebelumnya perilakunya, akhlaknya buruk, hijrah kepada meninggalkan akhlak-akhlak tersebut. Kemudian yang sebelumnya tidak sholat, tidak rajin sholat, setelah berhijrah, maka seyogyanya dia rajin sholat, rajin mengoreksi diri, rajin muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung dosa dan kesalahannya sendiri, tanpa banyak mencampur tangani apa yang dilakukan orang lain, kecuali untuk mengajak mereka kepada kebaikan, tanpa menghakimi dan menuduh-nuduh yang tidak jelas. Anak-anak sekalian, selanjutnya dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah di Madinah selain 89 surat yang turun di Makkah, juga ada 25 surat yang turun di Madinah. Jadi dari 114 surat, mayoritas turun di Makkah, ada 89, hanya 25 yang turun di Madinah. Isi materi surat yang turun di Madinah, masalah sosial dan kemasyarakatan. Kemudian peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, dan untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh tentara Romawi dan Persia. Jadi tidak ada tujuan untuk menguasai ataupun berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok lain. Jadi semata-mata membela diri dan menjaga kehormatan, keamanan umat Islam saat itu. Baik, kita lanjutkan. Dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arabia. Heraklius atau Kaisar Romawi Timur, melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Dihijah bin Khalifah, tetapi Heraklius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapatkan restu dari para pembesar dan pendeta Romawi. Heraklius saat itu mendapatkan surat atau korespondensi dari Rasulullah SAW, dan beliau menerima dengan baik, meskipun menerima utusan itu dengan baik, meskipun beliau menolak untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga melakukan korespondensi dengan Mukaukis, gubernur Romawi di Mesir, melalui utusan Rasulullah yang bernama Hatib. Mukaukis ini tidak mau menerima seruan tersebut dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak wanita, keledai, pakaian dan kuda. Jadi meskipun Mukaukis ini menolak ajakan Rasulullah, tapi beliau mengirimi Rasulullah hadiah-hadiah. Kemudian Kisra atau Shahinshah, kaisar yang sombong dan lalim ini, yang ada di Persia, juga mendapatkan korespondensi surat ajakan untuk beriman dari Rasulullah Muhammad SAW, tetapi surat itu kemudian dirobek-robek oleh Kisra, penguasa Persia. Kemudian yang lain yang dikirimi oleh Rasulullah adalah Raja Habasyah di Ethiopia. Baik, lanjut ke dakwah
strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertama, dakwah dimulai dari diri sendiri. Jadi Rasulullah itu adalah teladan terbaik bagi kita umat Islam. Kedua, cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl. Kemudian yang sudah kita baca tadi ya. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Lanjut ke usaha Rasulullah mewujudkan masyarakat Islami. Satu, membangun masjid yang berfungsi sebagai sarana pembinaan umat di bidang akidah, Islam dan akhlak, menjadi sarana khususnya salat 5 waktu, menjadi tempat belajar, mengajar tentang ajaran Islam, tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan, dan sarana sosial. Ini adalah fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu sebagai sarana pembinaan di bidang akidah, akhlak, sarana ibadah khususnya salat 5 waktu, dan lain-lain. Kemudian di samping membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Mereka ini adalah orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan Ansor ini adalah orang-orang Islam yang ada di Madinah. Mereka adalah disebut Ansor. Ansor itu orang-orang yang menolong para muhajirin. Di antara yang dipersaudarakan adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan lain-lain. Kemudian usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islami yang lain, selain kedua hal tersebut adalah yang ketiga, perjanjian saling membantu antara umat Islam dengan non-Islam, kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang madani. Kemudian Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Jadi ini adalah kesepakatan yang diwujudkan oleh Rasulullah bersama masyarakat Madinah. Masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen, yang saat itu disebut sebagai Piagam Madinah, kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan ini untuk menjaga hak-hak pribadi, keagamaan, dan politik masing-masing orang. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Jadi tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam. Kemudian yang ketiga, isi dari Piagam Madinah adalah seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Dalam bidang keduniaan mereka saling membantu. Kemudian yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Ya, jadi ini adalah beberapa pengantar terkait dengan bagaimana proses dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan dakwah beliau di Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, saya mohon untuk kemudian wacana yang sudah saya bacakan ini, yang sudah saya sampaikan ini diperdalam dengan membaca buku teks yang terbaru, edisi revisi tahun 2019 atau tahun 2020. Kemudian untuk tugas-tugasnya insya Allah nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Demikian, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan dakwah beliau Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, dan semoga kita semuanya nanti di akhirat digiring oleh Allah di bawah panji beliau, bersama beliau masuk ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.